kita beribadah di rumah kita masing-masing, kita harus tetap semangat, kita mau memuji Tuhan, kita berdiri semua, kita bernyanyi dengan dia panggil nama saya. Kau selalu memberikan kekuatan fisik buat kami.
Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelum kita mendengarkannya, kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga, Allah yang maha baik, yang memelihara hidup kami sampai pada hari ini. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu di dalam ibadah kami. Kiranya Roh Kudus-Mu mengajari kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita untuk membaca nats pengajaran firman Tuhan hari ini yang tertulis di dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 24 sampai dengan ayat 29. Daniel pasal 3 ayat 24 sampai dengan ayat 29. Kita buka Alkitab kita dan boleh sambil membaca, sambil mendengarkan. Amang akan membacakannya untuk kita. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar ya Raja." Katanya, "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu." Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kita dengarkan dulu cerita awal dalam nats pengajaran hari ini, biar nanti kita tahu mengapa akhirnya 3 orang pemuda, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan ke perapian untuk dibakar hidup-hidup oleh Raja Babel. Raja Babel yang bernama Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang sangat tinggi dan besar. Lalu raja membuat perintah dan peraturan bahwa semua orang harus mau sujud menyembah patung itu. Siapa yang tidak mau menyembah dan sujud kepada patung itu akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, ada 3 orang Israel yang tidak mau menyembah patung, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena apa adik-adik?
karena mereka tidak percaya kepada patung itu. Mereka hanya percaya kepada Tuhan Allah. Akhirnya mereka diikat dan dilemparkan ke perapian dan dibakar hidup-hidup. Mereka tidak mau menyembah patung itu karena mereka hanya percaya dan hanya mau menyembah Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, bukan kepada patung ciptaan manusia. Sesudah mereka dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, apa yang terjadi adik-adik? Ternyata di dalam perapian yang panas dan menyala-nyala itu mereka tidak terbakar. Mereka tidak terbakar, bahkan jubah mereka tidak berubah sedikit pun, dan bau kebakaran pun tidak ada. Ada satu hal lagi yang luar biasa. Nah, kita baca dulu Daniel pasal 3 ayat 24 sampai ayat 25. Di sana dituliskan, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Ayat 25 katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Mereka yang tadinya ada berapa orang? 3 orang, tetapi di dalam perapian terlihat menjadi 4 orang. Siapa 1 orang lagi? Nebukadnezar tadi bilang bahwa yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Ternyata Tuhan sudah bersama-sama mereka di dalam perapian itu. Tuhan ada di sana dan menjaga mereka sehingga tidak terbakar. Luar biasa bukan? Itu pertanda bahwa Tuhan Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan Tuhan itu juga yang kita sembah dan kita percayai saat ini, Dia lebih hebat karena Dia berkuasa atas api dan atas semua isi bumi ini, atas semua kekuatan di bumi ini. Dialah yang menjaga mereka bertiga di dalam perapian itu. Adik-adik sekolah minggu, kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego mengajarkan kita tentang iman percaya. Orang beriman atau yang setia kepada Tuhan pasti akan mendapat perlindungan dan pertolongan dari Tuhan. Maka kita semua harus berani bersaksi tentang Tuhan kita seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita tidak boleh malu dan takut menjadi pengikut Kristus. Kita tidak boleh malu dan takut menjadi seorang Kristen. Nah, adik-adik, ingat enggak isi titah pertama? Coba kita sama-sama ucapkan dulu titah pertama. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Artinya kita hanya boleh percaya kepada satu Tuhan, yaitu Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kita hanya boleh percaya kepada satu Tuhan, yaitu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Nah, kalau kita baca maksud titah pertama, di sana dikatakan kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Untuk itu adik-adik sekolah minggu,
Kita harus menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan Allah dan percaya Dia akan menyertai kita semua. Sebab Dialah yang berkuasa atas hidup kita, atas langit dan bumi ini. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga buat firman-Mu yang mengingatkan kami, supaya kami semuanya hanya percaya kepada satu Tuhan, yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan senantiasa dijaga, dilindungi dan disertai oleh Tuhan kalau kami selalu setia kepadamu. Untuk itu ya Bapa di sorga, berkatilah kami supaya hati kami menjadi hati yang taat dan setia kepada Tuhan, dan kami akan beroleh kekuatan bersama-sama dengan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu sekolah minggu supaya tetap setia juga, beribadah di rumah, berdoa dan belajar dengan baik sampai tiba waktunya nanti penyebaran virus corona ini berhenti di tempat kami ini, di Indonesia dan di seluruh dunia ini, sehingga kami dapat kembali belajar di sekolah, beribadah di gereja, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari pendeta. Kita sekarang siapkan persembahan, kasih yang terbaik sama Tuhan. Kita bernyanyi isor. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Marilah kita sama-sama memohon dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera.